Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Nusantara Heirloom Distributor. Bersama saya Faisal Saudagar Senayan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita kembali kepada kajian kita Fai'at Rasulullah Habib sampai kepada materi yang ke-6 ya. Kali ini kita menggunakan video. Ada sesuatu yang ingin saya jelaskan di sini ya. Baik. Materi ke-6 berarti pukul 6 pagi ya. Rasulullah SAW pada saat itu sudah masuk waktu isyraq, beliau sedang berada di dalam masjid. Maka beliau melaksanakan dulu salat sunnah isyraq 2 rakaat. Kemudian dari situ beliau keluar dari masjid dan mengunjungi satu demi satu istri-istri beliau ya, ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna ajma'in ya. Jadi Nabi memiliki 9 istri ya, kemudian setiap pagi ke-9-9-nya tersebut dikunjungi satu demi satu, disapa satu demi satu ya. Ini menunjukkan bagaimana keadilan Rasulullah SAW ya. Begitu adil beliau dalam kedudukannya sebagai seorang suami, setiap hari pasti akan dikunjungi satu demi satu, tidak ada yang terlewat. Nah, kita akan melihat posisi rumah-rumah dari ummahatul mukminin tersebut. Kita akan flashback kembali bagaimana urutannya ketika bangunan-bangunan tersebut didirikan ya, bagaimana urutan para ibunda-ibunda kaum muslimin tersebut dinikahi oleh Rasulullah SAW satu demi satu. Ini adalah periode Madinah, Bapak Ibu sekalian. Maka pertama kita akan gambarkan dulu Masjid Nabawi di sini ya. Jadi Masjid Nabawi pada asal pembangunannya itu berukuran 50 meter kali 50 meter ya. 50 meter kali 50 meter. Kurang lebih 2.500 meter persegi ya, atau 1/4 hektar. Ketika hijrah di Madinah, Rasulullah sudah memiliki 2 orang istri. Yang pertama Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah dan kemudian Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar. Ya, Aisyah dan Saudah binti Zam'ah. Maka dibangunlah 2 bangunan di belakang masjid. Ini arah ke kiblat, ke sini arah ke kiblat. Ya, ini 2 bangunan. Yang pertama milik Aisyah, yang kedua milik Sayyidatuna Saudah. Ya, Aisyah ada di sini, Saudah ada di sini. Masjid ini ditutupi sebagian, memiliki atap sebagian ya, hanya untuk imam dan untuk saf pertama. Kemudian kosong, tidak ada atapnya, dan kemudian ada atap lagi di bagian belakang sini. Ini yang disebut sebagai suffah. Suffah itu hanya atap yang melindungi ya dari panas agar tidak kepanasan. Suffah ini adalah tempat tinggal bagi para sahabat Rasulullah SAW yang fakir miskin, tidak memiliki rumah, tidak memiliki tempat tinggal di Madinah. Biasanya mereka kaum muhajirin ya, karena berhijrah dari Mekah meninggalkan seluruh harta bendanya. Maka begitu sampai di Madinah mereka tidak punya tempat tinggal, tidak punya tempat mukim. Jumlahnya lebih dari 100 orang terkadang ya. Maka mereka tinggal di sini sampai dengan mandiri, sampai punya pendapatan, bisa membangun rumah keluar masjid, maka mereka akan keluar dari masjid tersebut. Selama belum ada tempat tinggal, Ahlus Suffah, para sahabat Ahlus Suffah akan tinggal di sini dan mereka dijamin oleh Rasulullah SAW. Jadi penghidupan para sahabat Ahlus Suffah, kebutuhan makannya itu yang menjamin baginda Nabi Muhammad SAW. Kita lihat, perhatikan ketika pertama hijrah seperti ini, rumah dari istri-istri Rasulullah ada di belakang masjid. 2 tahun setelah tinggal di Madinah terjadi penggantian arah kiblat. Turun perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, arah kiblat yang asalnya ke Baitul Maqdis pindah ke Masjidil Haram. Ya. Jadi terbalik sekarang. Yang tadinya ini untuk Ahlus Suffah sekarang menjadi pengimaman
dan kemudian ini jadi milik ahlu suffah. Ya, jadi ahli kiblat ganti ke arah belakangnya. Bapak Ibu sekalian, maka sekarang posisi hujrah atau tempat tinggal atau bangunan Sayyidatuna Aisyah menjadi di depan, ya, di depan karena kiblatnya di sini. Di sampingnya Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah. Maka Nabi membuat pintu di sini, ya, sudah ada sejak dulu pintunya, cuman dulu pintu ini masuk dari belakang, maka sekarang pintu ini adalah menuju tempat berada di depan. Ini pengimaman Nabi, mimbar Nabi, ini pengimaman Nabi, ya, ini adalah kamar Rasulullah SAW, ya, seperti ini. Ini ruang tamu, ini kamar. Maka antara kamar Nabi sampai dengan mimbar Rasulullah SAW ini yang disebut sebagai raudhah di sini, ya. Baik. Kita lanjut kembali. Kemudian turun terjadi perang Uhud. Banyak sahabat Nabi yang gugur, yang syahid di perang Uhud tersebut, ya, dan meninggalkan istri-istri mereka sebagai janda. Salah satunya adalah Sayyidatuna Hafsah binti Umar bin Khattab. Ya, kemudian dinikahkan oleh Rasulullah SAW, dibuatkan bangunan di depan Sayyidatuna Aisyah. Dibuatkan bangunan lagi, ini namanya Hujratul Hafsah. Ini Hafsah binti Umar bin Khattab, ya, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Bangunan di sini. Kemudian juga pada tahun yang sama, tahun kedua setelah hijrah, Nabi menikahkan putrinya Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi membuatkan rumah di belakangnya. Ini dibuatkan bangunan di sini. Ini milik Fatimah Zahra. Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali. Di samping Sayyidatuna Fatimah ada bangunan lagi. Rasulullah menikah lagi dengan Ummul Masakin, Sayyidatuna Zainab binti Khuzaimah. Dibangun di sini rumah yang berikutnya milik Zainab binti Khuzaimah yang mendapat julukan sebagai ibunya orang-orang miskin karena beliau sangat dermawan sekali. Kemudian Sayyidatuna Zainab tidak lama menjadi istrinya Rasulullah. 2 bulan setelah itu meninggal dunia, ya, hanya 2 bulan menemani baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi menikah lagi dengan Sayyidatuna Hindun binti Abu Umayyah atau dikenal sebagai Ummu Salamah. Maka kediaman atau hujrah Zainab binti Khuzaimah berganti menjadi kediaman Ummu Salamah, ya. Ini Ummul Mukminin Ummu Salamah atau dikenal sebagai, atau yang awalnya beliau bernama Hindun binti Abu Umayyah. Baik, sudah berapa istri Rasulullah SAW? 1, 2, 3, 4. Sudah 4, ya. Kemudian Rasulullah menikah lagi dengan Sayyidatuna Zainab binti Jahsy. Dibangun lagi di sebelahnya di sini. Sayyidatuna Zainab binti Jahsy. Dibangun di sini, yang sebelumnya adalah istri daripada anak angkatnya Nabi, Sayyidina Zaid. Kemudian diceraikan oleh Sayyidina Zaid dan kemudian menikah dengan Rasulullah SAW, Zainab binti Jahsy. Baik. Nah, sampai di sini ini adalah posisi yang disepakati oleh para ulama, ya, posisi rumah hujrah ummahatul mukminin yang disepakati oleh para ulama. 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada 4 sisanya daripada ummahatul mukminin. Nah, ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan di sekitar sini, masih di belakang kediaman, masih di samping, ya. Berarti ini jatuhnya samping. Di samping kediaman Sayyidatuna Fatimah, atau juga yang mengatakan di sini, ya. Berarti di belakang masjid, ya, di daerah sini. Ada yang mengatakan di daerah sini. Baik, ya. Sekarang kita mengambil pendapat yang menyebutkan berada sejajar dengan kediaman Sayyidatuna Fatimah. Ya, setelah Rasulullah menikah dengan Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy, kemudian Nabi menikah lagi dengan Sayyidatuna Juwairiyah. Ya, beliau adalah seorang perempuan, anak dari kepala kabilah Yahudi
Bani Mustalik, ya. Ada sebuah kabilah yang bernama Bani Mustalik, ya. Kepala kabilahnya punya anak yang bernama Juwairiyah. Kemudian beliau masuk Islam, dinikahkan oleh Rasulullah SAW dan menjadi ummahatul mukminin. Dibuatlah hujrah Juwairiyah di sini, ya. Baik, ini adalah hujrah Juwairiyah. Kemudian Rasulullah SAW menikah lagi dengan Sayyidatuna Ramlah binti Abu Sufyan, atau dikenal sebagai Ummu Habibah. Dibangunkan lagi di belakangnya lagi, di sampingnya lagi, ya, maaf, di sampingnya ini samping jatuhnya, ya. Sayyidatuna Ramlah binti Abu Sufyan atau Ummu Habibah. Kemudian Nabi menikah lagi dengan Sayyidatuna Sofiyah. Beliau adalah seorang perempuan dari keturunan Nabi Allah Harun. Dibangunkan lagi di belakang Sayyidatuna Ramlah, Sayyidatuna Sofiyah, ya. Kemudian Rasulullah SAW terakhir menikah lagi dengan Sayyidatuna Maimunah di belakang lagi di sini. Baik, ya, sekarang sudah komplit, ya. Ini adalah Sayyidatuna Hafsah, Sayyidah Aisyah, ya, Sayyidah Saudah binti Zum'ah. Ini adalah putri Nabi Fatimah Zahra, ya. Jadi ini bukan ummahatul mukminin, ya, putri Nabi. Kemudian di sini ada Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan Sayyidatuna Zainab binti Jahsy. Kemudian ada Sayyidatuna Juwairiyah, Sayyidah Ramlah atau Ummu Habibah. Kemudian Sayyidah Sofiyah, dan terakhir adalah Sayyidah Maimunah. Ini kediaman ke-9 istri Rasulullah SAW. Semuanya menempel di masjid, dan ada satu bangunan di sini, ya. Saya kasih X di sini. Bangunan apa ini? Ini yang disebut sebagai hammam. Hammam itu adalah kamar kecil, ya, atau toilet. Jadi pada zaman dahulu, peradaban orang-orang Arab zaman dahulu, mereka belum sampai teknologinya untuk membuat toilet yang bersih, yang sehat, bisa menyatu dengan bangunan rumah. Maka dulu toilet pada zaman dahulu itu dibangun di luar rumah, ya, menjauhi rumah. Jadi untuk seluruh kepala keluarga ini, untuk seluruh keluarga di sini, rumah bangunan di sini, toiletnya adalah satu. Maka setiap jam 6 pagi Rasulullah SAW sholat sunnah isyraq, dan kemudian beliau akan mengunjungi satu demi satu istri-istri beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin satu tempat 10 menit sampai 15 menit. Beliau kunjungi, beliau tanyakan kabarnya, ya, beliau pantau dari persediaan bahan makanannya sudah tersedia. Kemudian kadang-kadang beliau menyampaikan ilmu, atau beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari istri-istri beliau dan lain sebagainya, ya, sebagaimana layaknya seorang suami kepada istrinya, ya, perbincangan-perbincangan atau percakapan-percakapan yang biasa, satu demi satu, ya. Dan nanti terakhir beliau akan singgah di kediaman istri beliau yang memiliki jadwal pada hari itu. Jadi kalau Senin jadwalnya di mana, maka terakhir akan sampai kembali ke sini, gitu misalnya, ya. Kemudian Selasa akan ganti, terakhir nanti akan berakhir di sini, ya. Kemudian besoknya Rabu dan seterusnya. Jadi sudah dijadwal dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah dia peta atau denah posisi rumah ummahatul mukminin pada zaman dahulu. Ini hujrah, sedikit tambahannya, hujrah Sayyidah Aisyah di sini nanti akan menjadi makamnya baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau sakit di sini dan dikuburkan di sini. Ini menjadi makamnya Nabi. Dan sekarang untuk bangunan Masjid Nabawi sekarang, ini kubah hijau itu letaknya ada di sini, ya. Kubah hijau letaknya ada di sini. Bundar di sini dibangun kubah hijau, dan Masjid Nabawi saat ini itu sudah mencapai perluasan sampai ke sini, dan kemudian sampai membesar lagi sampai ke sini dan sampai ke sini, ya. Jadi luar biasa besarnya. Itu kurang lebih luasnya sekarang sudah sampai 10 hektar, ya. Dulu hanya 1/4 hektar, sekarang sudah mencapai 10 hektar persegi. Dan disinilah tempat generasi awal, masjid-masjid awal adanya di
sekitar kubah khudra, kubah yang hijau. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat materi kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.